berarti tidak membuat kamu jadi buta kan? Tidak kesini. Tidak ibu, yang bagus. Pada konseling kita siang hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Maria, bisa dipanggil Putri. Di sini saya berbicara dengan siapa berbicara? Saya Anggun. Oke. Sebelum kita melakukan konseling pada siang hari ini, di sini saya ingin memberitahukan bahwa di kegiatan konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan, di mana rahasia kamu tidak akan orang luar tahu. Jadi di sini cukup saya dan kamu saja yang tahu. Konseling kita juga di sini sebagai sukarela, yang dimana kamu bisa menceritakan semuanya di yang menceritakan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menyepakati waktu terlebih dahulu ya. Di sini kita akan konseling 30 menit sampai 45 menit. Apakah kamu berkenan? Pada kesempatan konseling ini apa yang ingin kamu ceritakan? Jadi saya itu Bu, saya tuh dulu di kantor SMA 3, terus jadi nggak percaya diri juga Bu, dimana kayak saat saya di kelas saya tuh selalu nggak pede juga, kadang suara saya tuh tiba-tiba bisa pelan, terus tangan saya suka nyanyi ada yang juga, terus tiba-tiba suara saya juga menjelang gitu, terus materi yang biasa udah saya pahami dari sebelum presentasi awalnya itu tiba-tiba udah beda gitu, jadi bingung mau ngomong apa. Terus saya juga malu juga kadang kalau misalkan diajak sama teman-teman. Nah kalau udah selesai presentasi pun saya masih merasa cemas tuh, karena mikir kayak teman saya tuh paham nggak sih apa yang saya sampaikan, karena saya aja kadang menjelaskannya seperti itu, takutnya tidak sampai ke teman gitu. Jadi saya di sini ingin minta dibantu untuk cara mengatasinya itu seperti apa. Di sini berarti kamu itu punya rasa kecemasan yang berlebihan ya ketika saat presentasi. Iya. Ketika kamu merasakan kecemasan itu, apa yang bisa kamu lakukan? Saya biasanya latihan sibuk. Kalau misalkan saya lagi cemas itu, saya biasanya kayak latihan sebelumnya, terus minum dulu gitu atau nafas. Saat kamu mengalami masalah itu, apa yang kamu lakukan? Saya minta dari kedua saya itu, saya ingin tampil diri kembali, berbicara di depan kelas, dengan baik, presentasi menyampaikan materi yang baik. Ketika kamu maju di depan kelas itu, ada rasa gugup tersendiri dari diri kamu? Iya, gue rasa gugup, saya pasti masih berpikir. Ketika rasa gugup itu muncul, apa yang kamu lakukan? Kalau rasa gugup itu muncul, saya biasanya berdiam dulu, serta saya memikirkan hal-hal yang buruk itu sih. Berarti ketika kamu merasa gugup, ada hal-hal negatif yang bermunculan di pikiran kamu. Ketika hal-hal tersebut datang ke dalam pikiran kamu tuh, kamu gimana rasanya? Rasanya ya saya nggak nyaman Bu, karena saya kan pengennya lebih baik ya, tapi kalau misalkan itu datang, saya pengennya jadi lancar, tapi karena pikiran itu membuat saya bingung, jadi saya Jadi nggak nyaman dengan masalah itu. Sebelumnya, apakah kamu pernah presentasi di depan kelas, terus kamu merasa gugup, cemas, dan ada salah satu teman kamu yang apa ya, istilahnya tuh kayak ngecengin kamu atau ngejek kamu gitu? ada itu, karena ini kan kalau aja kalau misalkan saya juga pasti mereka udah lihat, tapi nanti setelah itu saya bisa, tapi kalau kadang saya yang berpikir negatif, saya yang overthinking
Berarti ada rasa overthinking. Ketika kamu tahu nih kayak misalkan besok ada presentasi yang dimana kamu harus maju, itu kira-kira apa yang kamu lakukan? Sebelumnya itu sebelumnya saya belajar dulu jadi saya Kamu membahas materi-materi yang kamu akan presentasikan di depan kelas. ya jadi kadang aku juga di rumah tapi ada pikiran kayak bisa kok bisa, tapi kadang ada juga orang yang pikiran kayak emang bisa ya. Oh, berarti kamu itu orang yang suka memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu hal tersebut itu bakal terjadi. Terus ketika kamu presentasi di depan kelas itu, kalau kamu cemas atau gugup, ada nggak teman yang nenangin kamu atau nyemangatin kamu? Dia itu aku pasti ada. Kira-kira jadi kan tadi kan kamu bahas tentang presentasi. Ketika presentasi di depan kelas itu, ketika kamu gugup, biasanya kamu ngapain dulu? Saya sebelum presentasi saya ada nafas dulu, jadi saya bisa lebih baik untuk mengenai kita. Kalau misalkan saya merasa belum banget, saya minum air dulu baru Jadi kamu ada selang beberapa menit ya untuk menenangkan diri kayak gitu. Tapi juga kan kamu sempat bilang ya kalau misalkan kamu itu sebelum presentasi itu kamu belajar materi-materi yang ingin kamu presentasikan ketika presentasi. Nah, cara kamu belajar untuk presentasinya di depan kelas itu gimana kalau di rumah? Membaca-baca materi juga, terus membuat video agar saya bisa presentasinya lebih baik. Dengan cara seperti itu, menurut kamu apakah kamu dengan seperti itu? Kalau dari itu sih mungkin ya 50-50. Berarti kamu masih 50 lagi ya? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kamu datang ke sini, kamu ingin lebih percaya diri untuk presentasi di depan kelas tanpa ada rasa cemas, takut, atau overthinking yang belum tentu hal tersebut akan terjadi. Terus, jadi bisa dikatakan hal-hal negatif yang belum tentu terjadi itu bisa merubah atau jadi hal-hal negatif yang belum tentu terjadi itu bisa mengganggu pikiran yang ada di pikiran kamu. Jadi di sini bisa saya simpulkan ya, kalau kamu itu masih memiliki kecemasan yang berlebihan pada saat presentasi, tapi di situ kamu berusaha untuk belajar dengan cara kamu di depan cermin, kamu berbicara di depan cermin, terus kamu juga sebelum presentasi kamu minum dulu, menenangkan diri dulu. Apakah sudah benar? Bisa ditunjukkan? Sudah. Apakah ada lagi yang ingin dibicarakan? Pada kesempatan pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan di situ saja. Nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya apakah kamu sudah menyelesaikan rencana kamu yang sudah kamu sampaikan tadi. Kita lihat di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk konseling pada siang hari ini. Terima kasih juga kamu sudah mau berbagi cerita kepada saya pada siang hari ini.